Karena iman mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Waduh, Romo luar biasa nih. Dengan iman, tokoh-tokoh yang tadi saya sebut, mereka keluar sebagai pemenang. Mereka hidup benar karena mereka menghadirkan kebenaran dalam hidup mereka, sehingga mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Maka dari tokoh-tokoh ini kita bisa belajar, kalau doa-doa kita mau dikabulkan, kalau rencana-rencana kita mau terwujud dengan baik, kalau semua rancangan-rancangan kita yang kita buat dalam hidup ini mau sungguh-sungguh jadi kenyataan, belajarlah dari tokoh-tokoh yang tadi saya sebut ini. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa buat Anda. Semoga apapun yang kita rencanakan hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila itu mengarah pada kebaikan, Tuhan lancarkan rencana-rencana kita. Tuhan Yesus, campur tanganlah dalam urusan-urusan kami, dalam rencana-rencana kami. Kami sadar sebagai manusia kami hanya bisa merencanakan, tetapi Engkau sendirilah yang menentukan. Kami persembahkan rencana-rencana kami. Bila itu sesuai dengan rencanamu, bila itu akan memulihkan kehidupan kami, lancarkanlah ya Tuhan Yesus. Biarlah rencana kami ini sungguh-sungguh dapat terwujud pada akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir dalam segala yang kami rencanakan dan bagaimana kami mewujudkannya. Beri kami rahmat-rahmat yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, dalam rencana-rencana Anda, sebelum Anda menulis, sebelum Anda merancang, sebelum Anda berpikir, saya mau apa hari ini, saya mau ngapain dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam berobat, katakan dalam nama Yesus. Artinya kita coba melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita, dalam agenda-agenda kita. Jangan sampai satu rencana terluput dari campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam rencana-rencana kita. Karena apa? Sebagaimana tertulis dalam mainan baru Romo Yosef di atas meja ini, rencananya lebih baik. Saudara-saudara, tanpa berpanjang-panjang lebar, tanpa pengantar yang panjang-panjang, saya coba mau mengatakan kepada Anda informasi yang sangat penting, yang sangat amat menguatkan iman Anda kembali, perjuangan Anda, yaitu surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 40. Udah, ingat itu aja di pikiran Anda, di hati Anda, tulis di kitab suci Anda, stabiloin kitab suci Anda. Ibrani bab 11 ayat 40. Di sana dikatakan, sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Iya ya Romo, bagus banget itu ayat Romo. Ulangin, surat kepada orang Ibrani, buka kitab sucinya, malah diem aja. Catat ini, garis bawahin. Surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 40. Dikatakan, sebab Allah mempunyai rencana lebih baik bagi kita semua. Romo, ayat ini saya mau jadiin ayat emas saya Romo. Per hari ini Romo, akan menjadi Romo catatan besar-besar di buku saya, di refleksi saya, bahkan di Instagram saya jadiin itu nanti story saya Romo. Di Facebook saya jadiin Romo kata-kata hari ini, quote of the day. Sebab Allah punya rencana lebih baik bagi kita semua. Ya, bagi saya, bagi Anda. Tuhan punya rencana. Dengan semua yang kita alami dalam hidup, dengan semua yang kita miliki, dengan semua apa yang kita dapat, semua yang terlepas dari tangan kita, semua yang datang, semua yang pergi, semua yang membuat kita happy, semua hal yang membuat kita sedih, dengan kesehatan bahkan sakit penyakit sekalipun, Tuhan punya rencana yang lebih baik.
Makanya tadi saya katakan manusia boleh berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Bagaimana ayat ini mengajak kita untuk dalam hidup, dalam doa kita setiap hari, kita boleh kok punya rencana. Tapi Tuhan izinkan aku boleh menyamakan, menyelaraskan, menyatukan rencanaku dengan rencanamu. Sebab aku percaya rencanamu lebih baik. Sebab begini saudara-saudara, sebagai manusia kita bolehlah punya rencana macam-macam, punya program macam-macam. Saya mau Romo anak saya jadi pastor. Saya mau Romo anak saya itu jadi dokter. Saya mau Romo anak saya jadi polisi, jadi pegawai negeri, menikah dengan si ini, dengan si itu. Tapi saudara-saudara, manusia boleh berencana, tapi pada akhirnya Tuhan sendiri ialah yang menentukannya. Bagaimana nih? Manusia yang berbahagia adalah manusia yang dalam perjalanannya akhirnya menemukan, oh ini rencana Tuhan bagi hidupku. Tuhan, aku percaya rencanamu lebih baik daripada rancangan-rancanganku, daripada rencana-rencanaku. Maka libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Nah, kalimat tadi Ibrani bab 11 ayat 40 itu adalah sebuah kesimpulan dari sebuah teks kitab suci yang sangat amat luar biasa. Kalau kita baca itu Ibrani bab 11 ayat 32 sampai 40. Kalimat yang luar biasa, kalimat sakti tadi itu sebetulnya sebuah kesimpulan. Apa sih yang disimpulkan? Mari kita baca. Saya bacakan buat Anda. Dikatakan begini. Saudara-saudara, tentang tokoh-tokoh iman, aku, si penulisnya mengatakan, akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Bayangin saudara-saudara, tokoh-tokoh semua yang disebut adalah tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Kebanyakan tokoh-tokoh itu adalah para hakim, nabi, dan raja. Anda bisa temuin itu. Romo baru pernah dengar Romo tokoh tentang Gideon. Wah, Gideon itu hakim, pemimpin karismatis di tengah-tengah orang Israel sebelum mereka mencapai masa era kerajaan. Dipimpin oleh hakim-hakim, pemimpin-pemimpin yang roh Tuhan turun atas mereka. Tokoh Gideon ini luar biasa. Apalagi tokoh Barak yang bisa menang perang secara luar biasa. Apalagi Simson. Kalau Simson sering dengar Romo bagaimana dengan kekuatannya, tapi tokoh yang kuat ini akhirnya jatuh karena tipu daya seorang perempuan. Yefta, waduh Yefta, kalau Anda dengar kisah tentang Yefta, nazarnya Yefta, ingat ya, Tuhan, bila engkau memberikan musuh-musuhku ke dalam tanganku, siapa saja yang keluar dari rumahku untuk menyambut aku, akan aku persembahkan kepadamu. Yang keluar siapa? Yang keluar anak gadisnya satu-satunya yang masih kecil. Coba, ini nih iman orang ini, Yefta ini betul-betul diuji secara luar biasa. Kemudian Daud. Wah, Romo Yosef mah gak usah nambah-nambah lagi tentang Daud. Itu banyak banget, ratusan video Bible Learning berbicara soal Daud, tentang Mazmur Daud. Lalu juga Samuel, Nabi Allah yang luar biasa, memimpin orang-orang Israel untuk kembali kepada Allah. Apalagi dikatakan para nabi. Coba dong tulis di kolom komen, siapa nabi yang Anda kenal? Saya mau lihat kemampuan Anda, pengetahuan Anda tentang kitab suci. Anda yang sering dengar Bible Learning, sering kali saya mengangkat tokoh-tokoh nabi. Karena apa? Saya semester ini mengajar kuliah tafsir para nabi. Sebagai pengajar, saya coba mengatakan begini. Para nabi itu kisahnya bagus banget, luar biasa. Bukan cuman warta nubuatan-nubuatannya, tapi karakter tokoh para nabi, masing-masing nabi ini unik, luar biasa. Tokoh yang sensitif terhadap suara Tuhan, tokoh yang peka terhadap apa yang sedang terjadi di tengah umat Allah ini. Keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka yang tersembunyi sekalipun, para nabi ini peka untuk melihat
Dengan bantuan Allah, mereka mencoba menegur, menasehati, mengingatkan bangsa Israel ini. Kemudian saudara-saudara, coba nabi siapa? Kalau saya pasti Nabi Yoel atau Yeremia, Yesaya. Siapa lagi coba? Maleaki. Oh, Maleaki mah itu di urutan yang terakhir. Ada Zakaria, ada Obadja, ada Zefanya. Itu loh Romo, ada Hosea, ada Amos. Ada siapa lagi coba? Coba tulis di kolom komen para nabi dalam perjanjian lama. Dikatakan begini, karena iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Karena iman juga mereka mengamalkan kebenaran. Karena iman mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Waduh, Romo luar biasa nih. Dengan iman, tokoh-tokoh yang tadi saya sebut, mereka keluar sebagai pemenang. Mereka hidup benar karena mereka menghadirkan kebenaran dalam hidup mereka, sehingga mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Maka dari tokoh-tokoh ini kita bisa belajar, kalau doa-doa kita mau dikabulkan, kalau rencana-rencana kita mau terwujud dengan baik, kalau semua rancangan-rancangan kita yang kita buat dalam hidup ini mau sungguh-sungguh jadi kenyataan, belajarlah dari tokoh-tokoh yang tadi saya sebut ini. Silakan Anda baca kitab sucinya, teks-teksnya. Silakan Anda tonton lagi video-video Bible Learning ini tentang tokoh-tokoh yang tadi saya sebut. Karena mereka mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan buat mereka. Rencana mereka berhasil. Misalnya apa? Dikatakan di sini, mereka menutup mulut singa. Mereka memadamkan api yang dahsyat. Saudara-saudaraku yang terkasih, tokoh-tokoh yang tadi saya sebut bukan Superman, bukan Batman, bukan Robin, bukan Wonder Woman, tapi mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka orang-orang istimewa, sama dengan saya, sama juga dengan Anda semua. Mereka telah luput dari mata pedang. Mereka telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Waduh Romo, mau banget Romo dapat kekuatan dalam kelemahan mereka. Karena kita semua sudah tahu, tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, selain istimewa, selain punya kekuatan luar biasa, tapi juga punya kelemahan. Daud contohnya bisa jatuh ke tangan Batseba, ya karena kelemahan. Simpson bisa jatuh, ya karena kelemahan juga. Gideon Barak juga karena kelemahan juga. Para nabi juga punya kelemahan, tetapi karena mereka punya iman, mereka diberi kekuatan dalam kelemahan mereka. Romo, saya mau Romo, begitu saya sadar begitu banyaknya kelemahan-kelemahan dalam hidup saya Romo. Kalau saya tulis Romo dari buku halaman 1 sampai buku halaman 100 aja kelemahannya itu belum habis-habis Romo. Tapi karena iman, tokoh-tokoh kitab suci ini punya kekuatan dalam kelemahan. Siapa yang kasih? Tuhan sendiri. Karena kalau cuma kelemahannya doang, mereka nggak mungkin memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Justru karena iman, mereka punya kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Sesuatu yang tidak mungkin, di hitungan kertas tidak mungkin, karena jumlah mereka kalah, persenjataan mereka kalah, sumber daya yang lain mereka juga kalah, tapi mereka punya sumber, yaitu Allah sendiri, sumber kekuatan mereka. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau mereka melibatkan Allah. Dikatakan karena iman, para ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka dibangkitkan. Ada lagi orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan, karena mereka mengharapkan kebangkitan untuk hidup yang lebih baik. Wah, ini pasti nih seorang ibu dalam kitab, coba kitab mana? Dalam Deuterokanonika. Seorang ibu yang 7 anaknya disiksa secara luar biasa, tapi ibu ini lebih memilih percaya pada Tuhan. Coba kitab mana? Tulis di kolom komen, saya mau tahu, karena ini sudah sering saya bahas di Bible Learning. Nah ini dia cocok buat Anda ini. Di ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan.
Mereka dilempari batu dan digerga titik-titik i. Nah, saya nggak boleh ngomong ini nih. Bayangin coba. Ada yang dibu titik-titik dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Romo. Ini ayat berapa tadi, Romo? Ayat 36. Cocok, Romo, buat saya, Romo. Didera, disiksa, dihina, dipenjara bahkan. Orang-orang berbuat jahat sama saya. Tapi saya nggak boleh, Romo, kehilangan iman saya. Karena saya percaya rencana Tuhan selalu lebih baik untuk hidup kita semua. Dunia ini bukan tempat layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua, dalam celah-celah gunung. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang diudak-udak, orang-orang yang betul-betul disiksa. Sampai mereka nggak bisa lagi tinggal di kota, nggak bisa lagi tinggal di rumah mereka. Semuanya sudah habis, diambil orang, sehingga mereka tinggalnya di bukit-bukit batu. Iman mereka telah memberi mereka suatu kesaksian yang indah. Namun mereka semua belum memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulai hari ini, meskipun banyak sekali rencana-rencana kita yang gagal, ya enggak? Ya Romo, gagal investasi, gagal menikah, gagal punya program punya anak, gagal dalam pengobatan, gagal ini dan itu, Romo. Tapi peganglah Ibrani bab 11 ayat 40, Tuhan punya rencana lebih baik bagi kita semua. Mulai hari ini saya mulai melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Nah, hal itu diungkap kembali dalam Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Ini kutip teks Markus perikop yang cukup panjang. Ada 20 ayat, bayangin kisah tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa. Bagaimana ketika Yesus mengusir setan-setan itu beralih kepada babi, lalu babinya 2000 babi, bayangin, terjun ke danau, mati lemas semuanya. Ternyata Yesus ditolak oleh orang-orang Gerasa ini. Bahkan orang yang kerasukan setan yang sudah waras itu mau ikut Yesus juga dicegah sama Tuhan Yesus. Kamu pulang, kamu kembali ke orang-orang sekampungmu. Coba ceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan bagimu. Bagaimana ia mengasihani engkau. Dan luar biasanya nanti saudara-saudara, ternyata dari orang yang dibuang, tinggal di pekuburan, orang yang dirantai, orang yang memukul dirinya sendiri, ternyata Tuhan bisa pakai untuk menjadi menjadi pewarta tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Nanti dalam teks-teks selanjutnya, bagaimana orang-orang di Dekapolis itu percaya sama Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesusnya belum pernah ke sana. Begitu sampai ke sana, Yesus sudah disambut dengan cerita-cerita, dengan keajaiban yang pernah Yesus perbuat di tempat lain. Siapa coba yang cerita? Ya orang yang kerasukan setan di Gerasa ini. Ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan tidak menolak orang ini, Tuhan tidak mengusir orang ini, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih luas, jauh lebih agung, jauh lebih istimewa. Apakah Anda mau hidup Anda, rencana-rencana Anda diberkati oleh Tuhan? Yuk belajar dari tokoh-tokoh kitab suci ini. Tahan dalam siksaan, tahan dalam cobaan, tahan dalam segala deraan hidup, tahan. Aku tetap beriman pada Tuhan. Meskipun 1000 orang mencemooh aku, 1000 orang jahat kepadaku, tapi aku tidak akan pernah kehilangan imanku. Libatkanlah Tuhan dalam semua rencana kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Satu-satu aku sayangimu, dua-dua gak apa-apa ya saya, tiga sayang nangis kelihatan tuh. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Hore! Kodoknya malu, kodoknya.
kodoknya melompat gitu ya, kodoknya